Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kuliah mengenai sistem dispersi, di mana ada beberapa capaian pembelajaran. Jadi intinya kita akan belajar mengenai apa itu sistem dispersi, kemudian salah satunya adalah jenisnya koloid ya. Jadi kita akan belajar lebih dalam mengenai itu dan juga suspensi. Jadi, fokusnya akan lebih ke stabilitas suspensi. Oke, yang pertama, sistem dispersi merupakan sistem yang mengandung fase terdispersi atau dispersed phase, atau yang kita sebut dengan fase internal, yang terdistribusi sebagai partikel atau droplet dalam medium pembawa atau pendispersi. Jadi, komponennya itu ada dua, itu fase terdispersi atau fase internal atau fase dalam, dan juga medium pendispersi atau fase luar, fase eksternal sama aja. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah yang internal, jadi yang mediumnya itu adalah fase eksternal. Sistem dispersi itu dibagi menjadi tiga berdasarkan ukuran zat yang terdispersi. Yang pertama adalah sistem dispersi molekuler atau yang disebut dengan sistem larutan, di mana pada sistem ini fase terdispersinya atau fase internal ini terdistribusi dalam bentuk molekuler, bukan partikel, dalam medium pendispersi, di mana ukurannya ini kurang dari 1 nanometer. Karena sangat kecil, maka molekul ini tidak terlihat dalam elektron mikroskopi, dan juga jika kita lewatkan pada membran semi-permeable ini tidak dapat lewat. Karena ukurannya kecil, jadi tidak terlihat di mikroskop elektron dan juga dapat lewat ke membran semi-permeable. Contohnya adalah oksigen dan juga natrium klorida. Sistem yang kedua adalah sistem dispersi koloid. Nah, bedanya dengan yang molekuler, yang koloid ini memiliki ukuran partikel 1 nanometer hingga 0,5 mikrometer. Jadi lebih besar sehingga dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Tetapi karena ukurannya lebih besar dibandingkan molekul tadi, maka tidak dapat melewati membran semi-permeable. Contohnya adalah solusio perakoloid, polimer alam, polimer sintesis, ya seperti gom, tragakan, seperti itu. Kemudian ada dispersi kasar, di mana fase terdispersinya partikel yang memiliki ukuran lebih dari 0,5 mikrometer. Partikel ini dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Ya, jelas ya, karena ukurannya besar, tetapi karena besar sehingga tidak dapat menembus membran semi-permeable. Contohnya adalah emulsi, suspensi, dan solid. Jadi kasar ya, ukurannya besar. Oke, kita akan bahas mengenai sistem koloid terlebih dahulu. Sebenarnya saat kuliah, maksud saya saat SMA itu kalian juga sudah pernah mendapat ya, saya rasa. Jadi kita hanya overview sekilas saja. Untuk tipe sistem dispersi koloid itu dibagi menjadi tiga berdasarkan ada tidaknya interaksi antar partikel, molekul, ion dalam medium. Jadi kita lihat sifatnya seperti apa. Yang pertama adalah lyophilic. Jadi ini tidak suka dengan solvent. Kemudian ada lyophilic dan juga amphibol. Amphibol ini berarti kombinasi keduanya. Ingatkan kembali saja, saya rasa kalian pasti sudah familiar dengan gambar di kanan. Oke. Yang pertama adalah lyophilic atau solvent-liking. Oh ya, tadi kebalik ya. Nah, sistem dispersi koloid yang partikelnya memiliki afinitas atau interaksi dengan medium pendispersinya. Jadi ini bedanya dengan yang lyophilic, ini suka liking. Jadi memiliki afinitas yang tinggi. Sedangkan yang lyophilic ini afinitasnya itu kecil, nyaris nggak ada, bisa juga. Jadi ini tidak terdapat interaksinya. Nah, tadi kan dibedakan berdasarkan interaksinya ya terhadap mediumnya. Jadi intinya itu bedanya. Nah, kalau yang lyophilic ini, misalkan ya, kita larutkan dengan mediumnya itu air. Nah, itu disebut dengan hidrasi, disolvasi. Jadi molekulnya bisa nempel pada mediumnya. Maksud saya molekul pada molekul medium terdispersi itu nempel pada molekul zat terdispersi. Nah, contohnya adalah gom akasia dan gelatin. Seperti kita ketahui, kalau kita larutkan ke air, kita dispersikan ke air itu sangat mudah ya. Itu sifatnya berarti lyophilic. Dan kayak yang lyophilic ini biasanya untuk material yang inorganik. Kalau yang lyophilic itu yang organik. Nah, ini biasanya sifatnya tidak stabil karena afinitasnya rendah ya.
Contohnya ada logam, ada sulfur, misalnya salah nulis. Dan yang ketiga adalah colloid amphiphil, di mana ini adalah kombinasi antara yang liofil dan juga flyophobic. Jadi contohnya seperti kita ketahui ya, surfaktan. Jadi ada gugus yang memiliki sifat hidrofilik, suka air, dan ada juga yang takut dengan air, tidak suka air, sukanya minyak gitu ya, lipo. Nah, mungkin kalian bisa mengingat kembali mengenai mata kuliah, maksud saya materi tegangan permukaan. Jadi ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Bagaimana misal itu bisa terbentuk? Kemudian apa yang termasuk dengan apa yang dimaksud dengan CMC atau konsentrasi misal kritik? Jadi kaitannya apa sih konsentrasi misal kritik dengan pembentukan misal? Gitu. Nah, intinya colloid amphiphil ini karena punya dua gugus tadi ya, jadi bisa membentuk misel dengan konsentrasi tertentu. Kalian sebutkan dengan KMK ya, konsentrasi misel kritik. Nah, nanti kalau setelah membentuk misel, maka orientasinya akan menyesuaikan dengan kepolarannya. Jadi seperti kita lihat, ini contohnya ya. Kalau misalkan larut dengan, maksudnya suka dengan air, maka seperti ini. Jadi kalau misalkan sukanya dengan air, maka kepalanya di sini. Ini contohnya di emulsi ya, sebagai gambaran aja. Jadi kalau misalkan apa yang kepala ini kan tadi hidrofilik, jadi akan mengikuti adanya medium yang larut air, gitu. Misalnya water. Kalau misalnya yang oil, berarti kan ini ya minyak ya, berarti ini biasanya gugus yang mengarah ke sini adalah yang bagian ekornya. Saya rasa kalian juga sudah mengerti semua. Nah, stabilitas sistem dispersi koloid itu apa ya? Koloid itu kan punya zat yang tidak terlalu, itu ukurannya kecil, sehingga zat yang ukurannya kecil tersebut memiliki kecenderungan untuk gumpal. Secara umum gitu sih. Kemudian untuk karakteristik dari sistem dispersi koloid itu dibagi menjadi 4. Pertama berdasarkan ukuran dan bentuk, kemudian sifat optik, kinetik, dan juga elektrik. Untuk bentuknya dan ukurannya ini sebenarnya beda-beda ukurannya. Kemudian bentuknya ini bisa macam-macam. Secara umum bentuknya sferik, tapi di sini ada juga jenis yang lainnya. Kalian bisa lihat ada yang panjang, ada yang bentuk lempengan, seperti itu, ada yang seperti benang. Nah, di mana ukuran dan bentuk ini mempengaruhi terhadap stabilitas. Kalian bisa cari pengaruhnya apa. Kemudian yang kedua, untuk sifat optik koloid, itu jadi koloid ini punya karakteristik. Jika kita lewatkan terhadap cahaya, maka akan terbentuk penampakan kerucut atau kon yang disebabkan oleh penyebaran cahaya. Jadi penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Jadi seperti ini. Saya rasa waktu SMA juga kalian pernah dengar ya, ini disebut dengan Faraday Tinder. Kemudian koloid juga memiliki sifat kinetik, di mana partikel koloid itu sebenarnya tidak diam ya, akan tetapi bergerak seperti itu. Nah, pergerakannya ini disebut dengan gerakan Brown, di mana gerakan Brown ini nanti bisa menyebabkan terjadinya sedimentasi. Nah, pergerakan Brown, partikel koloid dalam medium bergerak secara random. Ini waktu SMA juga kita sudah bahas, bukan kita ya, mungkin kalian sudah bahas waktu di sekolah, mana ini ditemukan oleh Pak Robert Brown. Dan gerakan Brown ini diinduksi oleh adanya suhu dan juga ukuran partikel. Semakin kecil, maka pergerakannya semakin cepat. Kalau semakin tinggi suhu, maka apa? Jadi cari. Kemudian pergerakan partikel ini menyebabkan tabrakan antar partikel yang dapat menyebabkan terbentuknya agregat atau terbentuknya flokulasi. Atau bisa saja partikel itu meskipun tabrakan dia tetap dalam keadaan bebas. Jadi intinya tergantung dari interaksi antar partikelnya. Perilaku pergerakan partikel koloid ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem dispersi koloid. Jadi ya karena partikelnya itu bergerak-gerak, jadi bisa saja menyebabkan jadi nggak stabil karena saja terjadi agregasi, koagulasi maupun flokulasi. Nanti kita akan bahas di belakang.
Nah, ini adalah gerakan Brown. Saya rasa kalian juga sudah tahu ya. Jadi partikelnya ini bergerak random gitu dan bisa tabrak satu sama lain. Nah, kita akan bahas karena nabrak-nabrak itu maka bisa terjadi sedimentasi atau pengendapan. Di sini kita akan belajar mengenai perhitungan. Jadi nanti kalian bisa latihan. Sebelumnya kalian cari dulu nih, faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan pengendapan. Kalian bisa analisis dari rumus ini. Ya, ini rumusnya, tapi langsung ada 2 rumus. Nanti kita langsung contoh aja kali ya. Jadi ini, saya langsung keluarkan rumusnya aja. Serbuk memiliki kerapatan 1,3 gram per cc dan diameter partikel 2,5. Jadi ada serbuk punya kerapatan tertentu, diameternya adalah segini. Oke. Kemudian didispersikan dalam medium. Mediumnya air, viskositasnya 1. Kita tahu kan air itu kerapatannya berapa? Nah, kemudian PR-nya adalah kalian harus menghitung kecepatan pengendapan. Ini ada rumusnya sebelah kiri, jadi langsung saja kecepatan pengendapan itu ini ya. Ini. Rumusnya adalah D kuadrat. D kuadrat itu apa sih? D itu adalah diameter partikel. Kita lihat diameter partikel. Oh, ini ketemu 0,25. Maka 0,25. Jangan lupa ini nanti satuannya kalian perhatikan ya. Kemudian dikali dalam kurung ini kerapatan partikel terdispersi. Jadi fase dalam kurangi fase luar. Fase dalam tadi kan berarti serbuknya ya. Tadi kan diameternya 2,5. Kemudian untuk kerapatannya 1,3, sedangkan air kan 1. Nanti untuk satuannya kalian perhatikan sendiri ya. Habis itu dikali dengan G. G itu adalah konstanta gravitasi, 980. Nanti kalau kalian ujian atau kalian latihan, pakai satuannya. Jadi sehingga apa ya, kalian nggak salah gitu menghitungnya. Kemarin waktu pas TS itu banyak yang salah di perhitungan karena nggak nyantumin satuan sehingga nanti hasilnya lupa gitu. Misalkan kurang 0,1 atau seperti itu lah. Jadi nanti biasakan kalian latihannya pakai satuan. Kemudian dibagi 18 kali viskositas medium. 18 kali viskositas medium. Ini perhatikan, ini tadi kan satuannya ini dikonversi dulu ya. Oke. Karena ini ya. Oke, terus nanti diketemulah, dihitung, nanti ketemunya segini. Nah, ini kalau misalkan ada perubahan soal nih, misalkan saya rubah partikelnya sama sih, akan tetapi ukurannya lebih kecil, 0,25. Maka apa yang beda? Ya cuma di ini aja, diameternya aja ya. Untuk yang lainnya itu tetap sama. Nah, itu kalau yang saya rubah adalah ukuran partikelnya. Oh iya, nanti disimpulkan nih, berarti kalau perubahan ukuran partikel, kecepatan pengendapannya gimana? Semakin cepat atau semakin lambat? Kemudian, ini soal yang hampir sama, kan tetapi saya rubah medianya. Medianya saya rubah dengan gliserin dengan viskositas 400 cm. Nih, langsung di caranya aja. Jadi ini bedanya adalah di sini. Dan juga karena viskositasnya berubah, yang kerapatannya juga beda. Kalau tadi kan air ya, 1 sama 1. Nah ini kalau misalkan saya rubah ukuran partikelnya, maka yang dirubah. Oke, nanti kalian latihan lagi ya. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai kaitannya sifat kinetik ya dari kolid. Kalau elektrik ini segera saja, jadi semakin bagian besar partikel itu memiliki muatan listrik pada permukaannya. Dan muatan listrik ini mempengaruhi stabilitas dari sistem dispersi. Muatan listrik pada permukaan partikel dapat menimbulkan gaya tolak-menolak sehingga dapat mencegah kontak antar partikel, sehingga dapat mencegah terjadinya koagulasi. Sehingga untuk meningkatkan stabilitas, kita bisa menambahkan elektrolit untuk menimbulkan muatan listrik pada partikel. Ini mungkin kalian juga sering dengar mengenai zeta potensial. Jadi zeta potensial ini adalah perbedaan potensial antara lapisan yang terikat kuat pada permukaan partikel dengan daerah netral listrik. Ini zeta potensial. Ya.
Nanti mungkin kalian bisa belajar lebih lanjut tentang ini, zeta potensial. Jadi ini zeta potensial berperan dalam kestabilan sediaan obat yang mengandung partikel terdispersi, di mana mengatur derajat tolak menolak. Jadi intinya semakin tinggi potensial zeta atau zeta potensial, maka semakin tinggi terjadinya gaya tolak menolak, sehingga semakin kecil terjadinya fluktuasi. Nah, kita pengen dong kalau misalkan kita nggak pengen terjadinya ini partikel-partikel ini saling nempel, sehingga kita pengen meningkatkan zeta potensial gitu, itu bisa. Tapi pada sistem fluktuasi nanti kalian lihat deh, di sistem fluktuasi ini malah tujuannya menurunkan zeta potensial karena pengen partikelnya itu malah gaya tolak menolaknya rendah, jadi pengen nempel gitu kan. Nanti kita akan bahas di belakang. Jadi ini buat gambarannya aja sih. Biasanya layernya ini kayak double seperti itu, jadi ini jenis ionnya biasanya positif, kemudian ada lapisan dua lapisan, ada positif, negatif, positif lagi. Nah, zeta potensial itu areanya di sini. Kemudian ini efeknya kalau tolak menolak ini ya muatannya ini ya. Sama kalau tarik menarik seperti ini. Jadi ini kan ada dua lapisan, dua muatan yang beda, kalau ini sama. Gitu. Kemudian bentuk ketidakstabilan sistem dispersi koloid ini ada 3 tadi kita udah bahas di sifat kinetika ya. Ada agregasi, koagulasi, dan flokkulasi. Kalau stabil seperti ini, kalau misalkan agregasi yang membentuk agregat, sedimentasi juga bisa. Agregasi kan ngumpul bentuk koloni, kemudian kalau koagulasi dan flokkulasi ini beda. Kalau flokkulasi dulu, jadi memang kebentuk agregat, tapi lebih longgar, sehingga mudah didispersikan kembali. Tetapi kalau koagulasi atau kicking ini sama aja, jadi kebentuk agregat, akan tetapi sangat rapat, ikatannya kuat, sehingga susah didispersikan kembali. Itu. Jadi kita akan masuk ke tipe suspensi. Sebelumnya ini adalah contoh dari beberapa suspensi, mungkin kalian pernah dengar ya, ada nystatin, kemudian domperidon, ibuprofen, ini polisilin merek ya, ini antacid, kemudian ada sucralfate. Suspensi merupakan dispersi kasar atau coarse dispersion, terdiri dari fase padat dalam medium cair. Jadi tadi kan kalian ingat ya, untuk yang dispersi kasar itu ada suspensi, emulsi, sama solid gitu ya. Suspensi merupakan dispersi obat yang tidak larut pada medium air gitu, atau non air. Biasanya air sih. Nah, ini sifat dari suspensi. Sebenarnya ini segala saja, karena kalau mengenai karakteristik sediaan itu sendiri akan dibahas di TFS TFS liquid dan semi solid. Nah, ini secara umum suspensi itu harus bersifat tidak mudah ngendap. Tapi nggak apa-apa sih ngendap, kita bisa bikin fluktuasi, akan tetapi harus mudah didispersikan kembali. Ukuran partikelnya harus konstan, jadi jangan tiba-tiba besar gitu. Kemudian harus mudah dituang. Nah, ini stabilitas suspensi dan kecepatan pengendapan. Sebenarnya kecepatan pengendapan kita sudah bahas tadi ya, di koloid itu sama. Untuk stabilitasnya dicari dulu, kalian cari faktor apa saja yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Ini waktu praktikum juga ada yang tujuannya untuk mempelajari stabilitas suspensi, mungkin kalian bisa buka-buka lagi. Nah, partikel dalam suspensi, karena tadi kan partikel padat ya, itu cenderung terjadi fluktuasi. Fluktuasi ini dapat menjadi endapan yang padat. Jadi kan tadi suspensi merupakan dispersi padat. Padatan di dalam cairan. Padatan, ya lama-lama kan pasti bisa ngendap. Ngendap bisa jadi fluktuasi. Fluktuasi bisa jadi caking. Nah, ini contoh yang caking. Ini padat ya, rapat. Ini yang fluktuasi, jadi longgar. Kalian cari apa saja yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Untuk kecepatan pengendapan tadi udah dibahas. Ini kita akan bahas mengenai fluktuasi. Ciri pengendapan fluktuasi pada suspensi adalah terbentuknya cairan bening di atas endapannya. Jadi kalau kita biarkan suspensi itu, maka bisa membentuk cairan yang bening.
Sedangkan pada caking itu cairan di atasnya membentuk endapan yang keruh. Jadi ini kalau di caking ini biasanya keruh karena pergerakan partikel berukuran besar lebih cepat dibanding yang kecil. Jadi membedakan untuk flokulasi dan juga deflokulasi itu bisa kita lihat dari warna endapan yang terbentuk. Nah, untuk mencegah terjadinya caking, kan kita pengennya walaupun mengendap gak apa-apa sih, tapi bisa kembali lagi. Nah, itu kita bisa membentuk suspensi sistem flokulasi dengan cara menambahkan floculating agent. Jadi kalian cari jenis floculating agent itu apa saja. Saya kasih keyword, jadi bisa polimer, bisa ion, elektrolit gitu ya. Dia bisa juga fakta. Nanti belajar sendiri ya mekanismenya bagaimana, bisa aja keluar waktu ujian. Suspensi terflokulasi itu suspensi yang sengaja kita buat terflokulasi. Sehingga nanti membentuk kumpulan partikel yang interaksi atau susunan partikelnya longgar. Karena longgar, endap sih, tapi mudah didispersikan kembali. Nah, ini dilakukan dengan cara menambahkan floculating agent yang dapat mempengaruhi sifat elektrik pada permukaan fase suspensi. Jadi kalian cari tuh, kalau floculating agent emang mempengaruhi sifat elektriknya apa enggak ya? Gitu. Kita potensialnya gimana? Gitu. Misalkan kita tambah, ini kan ada partikel, kemudian kita tambah misalkan ya floculating agent-nya pakai polimer, maka yang tadinya misalkan bisa numpuk gini kan mepet-mepet, nah ini bisa agak jarang-jarang dengan adanya si polimer gitu. Jadi yang endap nanti tapi bisa balik kok. Oke, selanjutnya untuk evaluasi dari stabilitas suspensi kita bisa menghitung volume sedimentasi. Saya rasa kalian juga pernah dengar ya ini pasti. Volume sedimentasi ini disebut dengan F. Bukan volume sih sebenarnya, kayak rasio gitu ya. Volume sedimentasi merupakan rasio volume sedimentasi akhir dibagi awal. Ini ada akhir per awal. Jadi kalian bayangkan nih, ini yang bagus ya. Jadi saya punya suspensi 100 mili. 100 mili. Nah, kemudian saya tunggu misalkan selama berapa menit gitu. Ternyata volumenya tetap 100 mili. Berarti bagus dong. F-nya berapa? Volume sedimentasinya. Berarti 100 bagi 100. Sama dengan 1. Nah, ini bagus. Berarti kan tidak mudah mengendap gitu ya. Atau tidak terjadi sedimentasi. Misalkan, ternyata volume setelah saya diamkan itu selama berapa menit gitu, volumenya menjadi 50 mili. Berarti berapa nilai F? Ya gampang dong. Berarti volume akhir yaitu 50 dibagi dengan 100 mili sama dengan 0,5. Tapi ada juga kasus yang kalau setelah kita biarkan itu malah naik volumenya. Nah, kenapa kok F-nya bisa lebih dari 1? Ini solusinya kita bisa tambah medium dispersi. Jadi partikelnya itu malah bisa ngembang gitu. Tapi ini sangat jarang sih. Biasanya lebih sering yang tipe 1 ini. Jadi makanya karakteristik suspensi yang bagus ya F-nya atau volume sedimentasinya mendekati 1 gitu. Saya ngitung nilai F, jadi kalau misalkan ada 3 formula. Volume awal. Ini volume awal ya, 0 menit itu kan. Ini 50 mili. Misalkan volume, misalnya saya kasih contoh yang pertama. Waktu awal itu 50 mili. Di akhir itu 36 mili. Berarti F-nya berapa? Ya tinggal dibagi. 36 bagi 50 berapa? Jadi kalian bandingkan ini sama ini, 3 bagusan yang mana? Gitu. Bisa saja waktu ujian ditanya F-nya berapa, berarti kan harus kita hitung. Kemudian stabilitas yang bagus yang mana setelah hitung F? Yang mana yang mendekati 1 atau yang mendekati 0? Oke, selain menghitung volume sedimentasi tadi yang versi gampang itu caranya, ini bisa saja kita diminta menghitung volume sedimentasi dengan memperhatikan adanya derajat flokulasi. Kalian bisa belajar lebih lanjut mengenai derajat flokulasi itu apa. Nah, intinya kalian bisa lihat pada formula yang ini dulu. Ini aja deh. Ini ya.
Ini derajat flockulasi adalah rasio volume akhir sedimen substansi terflokulasi dibanding yang terdeflokulasi. Jadi kalau yang terdeflokulasi itu biasanya volumenya lebih kecil dibanding yang terflokulasi. Kalau bingung yaudah kita langsung lihat contohnya aja. Udah coba. Coba hitung sedimentasi suspensi magnesium karbonat 5% yang didispersikan dalam air. Jadi ini ada ini dalam air. Volume awal suspensi, bayangin ya, jadi ada suspensi awal itu volumenya 100 ml. Kemudian waktu akhir sedimentasi itu volumenya menjadi 30. Pertanyaannya yang pertama, enggak sih. Pertanyaannya, berapa volume sedimentasi terflokulasi jika diketahui derajat flockulasinya ini. Nah, tapi kalian hiraukan dulu yang bagian ini. Coba kita hitung dulu untuk volume sedimentasi atau rasio F-nya itu berapa sih? Caranya kan tadi gampang ya. Berarti 30 dibagi 100 sama dengan 0,3. Ketemu ini dulu. Baru kita lanjut ke sini pertanyaannya. Jika derajat flockulasi atau beta sama dengan 1,3, maka berapa volume sedimentasi terdeflokulasi atau F? F apa nih sebetulnya? Ya. Jadi kita kembali dulu ke yang sebelumnya ya. Nah, kan ini tadi udah diketahui. Terus kita tadi sudah ngitung ini. Soalnya tadi nanyanya tuh berapa ini? Berapa volume akhir sedimen terdeflokulasi? Caranya berarti gampang. Kita rumusnya ini. Kita sudah dapat, ya kita udah tahu ini. Betanya kan mana betanya? Saya rubah ya. 1,3. Ini saya balik ya, untuk ini kan sama aja ya, saya switch. Jadi karena PR-nya dicari ini, maka saya switch aja. F hingga sama dengan F biasa, biar gampang. Ini 0,3, berarti kan 0,3 dibagi 1,3. Ketemu sama 0, ketemunya 0,2. Jadi volume sedimen terdeflokulasi adalah 0,23. Gitu. Paham kira-kira? Kalau bingung nih di ini yang atas F itu kita nyebutnya volume akhir sedimen suspensi terflokulasi, itu F. Kalau terdeflokulasi itu kita nyebutnya F yang hingga ini. Jadi diperhatikan soalnya yang diminta ini sedimen terdeflokulasi atau sedimen flokulasi. Oke, itu aja kuliahnya hari ini. Jika ada pertanyaan bisa tanya ke saya gitu ya untuk perhitungannya gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.